memerangi kebiasaan lama. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika aku mulai mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka Engkau memperbarui rohku. Rohku yang dahulu telah mati karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden sekarang menjadi hidup kembali. Rohku dapat berkomunikasi dengan rohmu dan rohmu mengajariku tentang segala sesuatu dalam hidupku. Engkau mengajariku agar dapat hidup kudus, yaitu hidup di dalam roh dan tidak mengikuti keinginan daging. Tetapi yang menjadi masalah ialah, walaupun rohku telah Engkau perbarui, tetapi aku masih tetap tinggal di dalam badan yang lama ini. Badan yang dipenuhi dengan nafsu kedagingan, badan yang hanya ingin kesenangan dosa dan penuh dengan nafsu duniawi, badan yang tidak pernah terpuaskan nafsunya. Tetapi dari hari ke hari Engkau membimbing aku, Tuhan. Engkau mengajari aku akan hidup dalam kebenaran. Engkau mengajari aku tentang cara hidup suci dan kudus yang berkenan kepada Allah Bapa. Kalau dahulu berbohong merupakan hal yang biasa bagiku, tetapi sekarang merupakan hal yang berat bagiku. Karena Engkau sendiri berkata, kalau aku suka berbohong atau berdusta, maka aku adalah anak iblis. Demikian juga dengan kebiasaan burukku yang lain. Engkau mengikisnya perlahan dalam hidupku. Tetapi aku sering gagal, Tuhan. Aku sering terperosok kembali ke kubangan lumpur yang sama. Tetapi dengan sabar Engkau mengangkat aku kembali dan mengampuni dosa-dosaku. Firman-Mu mengatakan dalam Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, tetapi 7 kali ia bangkit kembali. Tuhan, aku tahu proses menuju hidup suci atau kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah proses yang harus kulakukan selama hidupku. Sepanjang aku masih tinggal di dalam badan yang sama ini, maka aku masih akan terus jatuh bangun dalam hidupku. Hanya setelah aku meninggal dan kembali kepadamu lah, maka aku dapat hidup suci atau kudus seturut dengan rencanamu dan kehendakmu dalam hidupku. Rasul Paulus sendiri mengeluh tentang tubuhnya yang ia diami saat ini. Ia mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 6 dan 8, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tuhan, mulai sekarang aku tidak akan lagi mengeluh mengenai kecenderunganku untuk terus berbuat jahat. Aku mengerti hal itu disebabkan aku masih tinggal dalam tubuh yang jahat ini. Tetapi Tuhan, aku tahu apabila aku melekat kepada Roh Kudus dan setiap hari hidup di dalam roh, maka aku tidak akan mengikuti keinginan daging. Roh Kudus tuntun dan pimpin aku hingga akhirnya aku dapat diterima di rumah Bapakku di surga. Amin. Filipi 3 ayat 20 hingga 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan keluarga Anda. I have decided to follow Jesus.